Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia Maju. Baik, presentasi saya kali ini berjudul Indonesia Mother's Kitchen atau dapur ibu, singkatnya dalam bahasa Indonesia yang paling gampang. Kenapa saya buat presentasi ini? Di sini saya tuliskan never any doubt, tanpa diragukan, that Mother's Kitchen, jadi dapur ibu, always, selalu produce high quality of food. Jadi selalu memproduksikan makanan yang berkualitas. Kita lihat di sini gambarnya bagaimana dari kecil kita tumbuh dewasa, akhirnya menjadi manusia yang sukses, terus kemudian tua, dan akhirnya kembali kepada ilahi. Begitu prosesnya. Tapi awalnya kita tahu mengenai yang namanya kualitas kehidupan itu dari dapur ibu kita. Baik, slide berikutnya di sini menjelaskan the difference between traditional and international kitchen. Jadi ada perbedaan antara dapur tradisional dan dapur internasional. Bisa dilihat di sini, most of Indonesia usually use home traditional kitchen in order to fulfill their daily food. Jadi kita dulu sudah terbiasa, bahkan boleh dibilang ya setiap hari disinilah kita hidup, kita mengerti kualitas makanan. Most of our mother usually use smell and tongue to decide the quality of the food. Jadi perasaan seorang ibu lah, disitulah kita bisa menilai kualitas makanan yang kita makan, seperti itu. Nah, international kitchen itu, most of international kitchen took their daily food consumption from catering that provide meals from food factory. Nah, ini bedanya antara traditional kitchen sama international kitchen. International kitchen lebih mengandalkan food factory. Ya. Nanti saya akan jelaskan apa sih kekurangan-kekurangan yang ada di food factory. Itu nanti di slide berikutnya atau di presentasi berikutnya. Walaupun ya food factory itu menggunakan standar-standar yang berlaku secara internasional. Oke, balik kepada laptop tadi, marilah kita dengarkan salah satu ibu yang luar biasa, itu Bu Jen. Dia akan menceritakan betapa hebatnya masakan dapur tradisional bisa menciptakan bangsa unggul seperti kita ini. Oke. Marilah kita ikuti informasi bermanfaat ini. Ya, silakan Bu. Nah, itu kalau nasi dimasak pakai bambu yang segitiga, yang kerucut bambu, cari no gambar itu. Nah, itu selain berasnya kena infrared, jadi bambu itu kalau kena panas gitu, ada perubahan cuaca, dia infrarednya keluar. Jadi nasinya itu otomatis menyehatkan kita. Gulanya itu jatuh di airnya, Pak. Nah, yang kita makan itu sudah low sekali, low sugar. Yang tidak akan menumpuk di, rasanya tetap enak ya, tapi tidak akan menumpuk di tubuh kita. Jadi kita nggak mungkin kena diabetes. Oh gitu. Ya, kalau orang sekarang kan salah. Dokter kan tidak melakukan percobaan saat ini ya. Kalau dulu kan dokter melakukan percobaan. Jadi dokter taunya dari makalah. Nah, ilmuwan meneliti, itu yang diteliti berasnya. Berasnya lagi mentah atau sudah jadi nasinya. Jadi mereka bilang, oh kalau diabetes makan aja beras coklat atau beras merah. Ya tahu kalau hasil labnya pasti rendah beras merah. Tapi kan mereka tidak pernah nge-lab antara nasi dari Magicom lawan nasi yang hasil masaknya menggunakan dandang bambu. Dandang bambu. Oh. Ya, itu saya pernah nge-lab, Pak. Lama, nge-lab di Sukovindo kok. Saya pengen tahu itu. Nggak ada, Pak, kadar gulanya. Ternyata lebih bagus ya dari dandang bambu ya? Banget. Bapak mau makan nasi setumpuk juga nggak apa-apa. Kalau nasi itu berbahaya, Pak. Se-Indonesia dulu sudah diabetes semua dong. Iya, betul zaman dulu. Iya. Nah, tempat penyimpanan dari bambu itu bisa jaga suhu, jaga kelembapan sehingga
nasi itu tidak kering. Hmm. Untuk sederhananya aja ya, kalau Bapak belum punya yang dari bambu, Bapak masak nasi di kukusan, di dandang, lawan yang dari Magicom. Itu taruh di piring ya, sedikit-sedikit gitu. Mana yang kering duluan, mana yang busuk duluan. Pasti yang dari Magicom. Kenapa? Bapak tahu air tajin? Air tajin itu kan air dari cucian beras atau kukusan beras. Itu dulu kalau orang ketemu orang kurang gizi, anak yang kurus sekali kan diminumi air tajin jadi gemuk. Sapi itu diminumi air tajin jadi gemuk. Terus tanaman disiram air tajin jadi subur. Ya, karena gulanya tinggi. Kalau Bapak masak di Magicom, gulanya nempel di nasinya loh. Kan awalnya Oke. Ya. Terus? Jadi kalau Bapak makan nasi dari ini ya, dandang bambu, Bapak makan 3 piring, itu sama dengan makan sepiring nasi Magicom. Oh gitu? Iya. Jadi Bapak makan nasi dari bambu itu, sudah nggak bakalan gemuk, juga nggak bakalan diabetes. Orang kan sekarang jaga-jaga makan loh, jaga-jaga makan, betul nasi banyak-banyak dan sebagainya. Iya, itu penyebabnya cara masaknya. Karena menggunakan Magicom itu tadi, ya. Terus MSG itu bukan bahan berbahaya, Pak. MSG itu kan kebanyakan dari tetes tebu atau tetesnya bit, ya. Bit itu menyehatkan, tebu juga menyehatkan, Pak. Oke. Nah, itu kan limbahnya ya, bisa jadi kecap, bisa jadi MSG, macam-macam. Jadi sebetulnya MSG itu konsentratnya gula. Nah, kalau orang sekarang ngomong, aku nggak pakai MSG, sekarang tak campuri garam sama gula, rasanya sama. Ya iyalah, orang MSG dari gula gimana sih? Nah, kalau kita masak saat ini, yang kita ganti MSG pakai gula pasir, ya sama bahayanya. MSG itu tidak boleh dimasak, bolehnya dicemplungin terakhir-terakhir. Bapak lihat aja kalau orang masakan Cina yang masih serang itu loh, Pak, yang tangtong. Oh ya, dia masukin garam sama MSG itu pasti terakhir. Oh gitu, bukan dari awal ya? Karena MSG itu nggak boleh kena panas berlebihan. Kalau dia kena panas berlebihan, baru dia merusak. Wah, ini mau angetin sampai mendidih apa doang. Oke, ya. Wah. Nah, makanya Bapak kalau tahu ya, orang jual bakso aja. Orang jual bakso itu MSG-nya nggak pernah dicampur loh, Pak. Bakso yang kelelengan itu loh. Waktu Bapak pesen, baru di mangkok dia taruh MSG sama garamnya kan. Iya terakhir ya, betul. Nah, terus baru dikasih kuah, itu nggak apa-apa. Oh gitu. Bapak lihat orang bikin mie ayam, kecapnya, MSG-nya, apanya itu ditaruh di mangkok kan. Nah, itu mau makan berapa aja nggak apa-apa itu. Kalau MSG sebegitu berbahayanya, Pak, Cina itu penggemar MSG sudah gendeng semua satu Cina itu. Iya. Kalau saya MSG ini Bu. Nggak apa-apa. Kalau saya senangnya itu Bu, ikan kecap ikan itu loh, yang itu saya biasanya asinnya dari situ. Tem ikan. Kecap ikan. Asinnya. Ya. Kecap ikan ya. Ya, saya pakai itu biasanya. Supaya asinnya itu saya pakai itu biasanya. Nah, itu sebetulnya tidak berbahaya. MSG itu kekeliruan. Jadi orang mengira bahaya. Yang membuat berbahaya apa? Misalnya kita masak soto gitu ya, dikasih MSG, dimasukin dicemplungin semua kan, orang sekarang kan males tuh, ayam dicemplungi, bumbunya dicemplungi, MSG cemplungin terus ditinggal, nanti ini mendidih 30 menit lagi mendidih dimatiin, mateng katanya. MSG-nya direbus setengah jam ya, berbahaya Pak. Iya, oke. Nah, terus nanti malam mau makan lagi dipanasin lagi, ditambah ngeri lagi. Jadi MSG itu nggak boleh dimasukkan dalam makanannya. Oke.
Oke. Makanya kalau kue-kue kayak misalnya kroket, bitterballen atau apa, sebetulnya dalam resepnya nggak ada MSG karena dia kan harus digoreng. Dia harus ini ya, itu nggak ada biasanya. Nah, kalau goreng yang supaya kalau dikasih bumbu-bumbu itu tidak berbahaya, bagaimana? Barang yang mau digoreng itu direbus dulu atau direndam dulu dalam air kelapa, Pak. Resep lama itu semua direndam dulu pakai air kelapa, jadi dagingnya juga lebih empuk. Oh gitu. Terus kemudian minyak, mereka itu kalau goreng pakai minyak banyak, bukan kalau sekarang kan minyaknya sedikit. Jadi kalau dulu itu wajahnya itu yang cekung, terus minyaknya banyak gitu ya, sampai kayak kolam, ditunggu panas baru yang mau digoreng apa, empal atau ayam atau apa, itu baru dimasuki. Terus sebentar diangkat sudah. Iya ya, kalau enggak tanah ya. Oh gitu. Nah, itu Bapak bumbunya ada MSG-nya enggak apa-apa karena sudah kena air kelapa, terus kemudian dia masak gorengnya kan sebentar karena sebentar dimasukin cepet. Bapak pernah makan ayam goreng pemuda, ayam goreng Jakarta, yang ayam goreng tradisional yang enak-enak itu loh, Pak. Itu cara masaknya sama, direbus sama ini air kelapa, terus baru dibumbuin. Terus dia kan nunggu apinya panas baru dimasukin toh. Terus dia gorengnya kan cuma enggak ada 1 menit. Sebentar aja setelah diangkat lagi. Itu caranya.